Ketika hari kiamat kelak, Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat dibutuhkan saat itu. Kelak setelah seluruh manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka lantas digiring ke Padang Mahsyar. Padang Mahsyar merupakan tempat pertama yang akan dijadikan sebagai tempat berkumpulnya seluruh manusia yang telah mati. Kondisi manusia di sana beraneka ragam. Ada yang bernasib baik dan ada pula yang bernasib buruk. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya, kalian akan dikumpulkan ke Padang Mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian." Hadis riwayat Tirmidzi. Padang Mahsyar adalah suatu lokasi di mana semua makhluk akan berkumpul untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Diriwayatkan bahwa Padang Mahsyar adalah sebuah tanah datar berwarna putih yang tidak ada tanda apapun di sana seperti gundukan semacam gunung atau cekungan danau kering. Jadi, semuanya benar-benar rata. Kelak manusia akan tiba tanpa alas kaki, tanpa benda yang menempel pada tubuh, dan dalam keadaan yang belum disunatkan. Hal ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, umat manusia akan dikumpulkan di Padang Mahsyar tanpa alas kaki, tanpa mengenakan pakaian dan tidak berkhitan. Aku bertanya kepada beliau, 'Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan bercampur baur dan saling melihat aurat satu sama lainnya?' Rasulullah bersabda, 'Wahai Aisyah, urusan mereka pada hari itu jauh lebih besar daripada keinginan untuk saling melihat.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelak ketika seluruh manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, matahari ditempatkan sejauh 1 mil di atas kepala mereka. Keringat mereka lantas mengalir deras sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Mereka berdiri diam di tempat, tanpa gerakan atau suara selama 50.000 tahun untuk menantikan keputusan dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Pada waktu tersebut, seluruh umat manusia akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari tersebut juga dikenal sebagai hari perhitungan yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Quran Surah Al-Kahfi ayat 47. Kelak, kondisi seluruh manusia pada Yaumul Mahsyar adalah rata-rata akan mengalami ketakutan yang luar biasa, sebab seluruh manusia yang ada hanya mengingat dirinya dan mengingat setiap dosa yang dilakukan semasa hidupnya. Pada saat di Padang Mahsyar, diterangkan bahwa terdapat manusia yang berendam dalam keringatnya sendiri. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Pada hari kiamat, matahari akan didekatkan kepada semua makhluk sehingga terletak 1 mil di atas kepala mereka. Pada saat itu, semua manusia akan dibanjiri oleh keringat sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Di antara mereka, ada yang keringatnya mencapai tinggi kedua mata kakinya, ada yang setinggi kedua lututnya, ada yang setinggi pinggangnya, dan ada yang setinggi mulutnya." Rasulullah kemudian memberi isyarat dengan mengarahkan tangannya ke arah mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Inilah 3 hal yang dirasakan manusia ketika di Padang Mahsyar. Yang pertama, yaitu merasakan waktu yang sangat lama. Masa tunggu ini akan sangat menyiksa bagi orang-orang kafir. Namun tidak demikian bagi mereka yang dikehendakinya. Setiap orang menunggu giliran untuk dipanggil, diadili, dan menunggu keputusan Allah. Padahal, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Adapun yang kedua, mereka akan telanjang dan tidak beralas kaki. Di Padang Mahsyar, manusia tidak mengenakan sehelai kain pun, tidak beralas kaki dan dalam keadaan belum dihitan. Dalam kondisi semacam ini, tidak mungkin bisa saling melihat satu sama lain sebab semuanya sibuk dengan urusan-urusannya masing-masing. Adapun yang ketiga, yaitu merasakan teriknya matahari karena sangat dekat. Di Padang Mahsyar, jarak antara manusia dan matahari itu sangatlah dekat. Oleh karena teriknya mentari, keringat manusia banyak bercucuran dengan amat deras sehingga merendam sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka sesuai amal mereka. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka, lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia." Hadis riwayat Muslim. Ketika kondisi manusia banyak yang susah dan sengsara di Padang Mahsyar, maka mereka benar-benar menantikan syafaat pertolongan dan perlindungan dari para nabi. Namun, dari para nabi baik Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa pun angkat tangan saat dimintai syafaat oleh orang-orang mukmin di Padang Mahsyar. Dikisahkan, kelak ada sekelompok manusia beriman berinisiatif mendatangi Nabi Adam dengan suatu permohonan. "Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapa segala manusia dan tercipta dengan kekuasaan Allah. Mohonkan kepada Allah agar mempercepat proses ini dan meringankan beban kita ini." Namun Nabi Adam menjawab, "Aku tidak berani berbicara di hadapan Allah karena waktu dahulu pernah bersalah sehingga dikeluarkan dari surga. Saat ini aku hanya berpikir untuk diriku." Nabi Adam kemudian mengarahkan agar manusia mendatangi Nabi Nuh sebagai Rasul pertama. Manusia kemudian mendatangi Nabi Nuh dan berkata, "Wahai Nabi Nuh,
mohonlah kepada Allah agar mempercepat proses ini. Namun Nabi Nuh menjawab, aku tidak berani berbicara di hadapan Allah saat ini karena dulu aku pernah bermohon agar Allah menenggelamkan penduduk bumi sehingga banjir melanda. Nabi Nuh juga merasa bersalah dan malu berbicara kepada Allah, beliau hanya mengarahkan agar para manusia menghadap Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Kemudian para manusia menghadap Nabi Ibrahim. Ternyata, Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberi syafaat pertolongan, beliau mengaku pernah bersalah karena pernah mengaku telah berdusta 3 kali. Jadi, Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat dan mengarahkan manusia kepada Nabi Musa yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Namun, Nabi Musa juga tidak bisa karena pernah melakukan pembunuhan yang tidak semestinya. Beliau tidak sengaja hanya melakukan pukulan sedikit tanpa berniat membunuh, ternyata orang itu mati. Para manusia kemudian mendatangi Nabi Isa. Dalam dialognya, Nabi Isa juga tidak bisa memberi syafaat karena Nabi Isa dan ibunya Maryam telah dijadikan manusia sebagai Tuhan selain Allah. Nabi Isa benar-benar malu meminta sesuatu kepada Allah. Ketika tidak ada satupun Nabi yang bisa memberi syafaat kepada manusia, kelak di padang mahsyar mereka akan mendatangi Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi. Ternyata, Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bersedia dan mau memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman. Saat itu, Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang paling sibuk. Beliau tak henti-hentinya mencari dan memanggil umat-umatnya untuk diberi syafaat. Ketika orang-orang mukmin sudah berkumpul, Nabi lantas bersujud di bawah arsy seperti orang sholat. Kemudian, terdengarlah suara tanpa rupa, angkat kepalamu wahai Muhammad, jika kamu meminta sesuatu maka aku berikan, dan jika kamu meminta syafaat ini maka aku serahkan. Nabi Muhammad kemudian memberikan syafaat terbesar kepada umat beriman di padang mahsyar. Kelak, Rasulullah adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari kubur. Saat itu, malaikat Jibril datang ke hadapan Rasulullah dengan membawa buruk. Lalu, malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota, sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian. Rasulullah kelak menjadi satu-satunya nabi yang menyanggupi permintaan dari para mukmin untuk memberikan syafaat. Bahkan, ketika sudah berada di dalam surga sekalipun beliau masih sibuk memikirkan umatnya dengan terus memohon kepada Allah agar bisa menolong umatnya. Rasulullah memang Rasul yang sangat memperhatikan keselamatan para umatnya. Bahkan saat diberikan pilihan oleh Allah antara memilih separuh umatnya masuk surga dengan syafaat, maka Rasulullah tetap memilih syafaat. Sebab, cakupan syafaat itu lebih luas dan menjadi hak setiap muslim yang beriman. Inilah 3 syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Syarat yang pertama, yaitu meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda, aku bersaksi kepada kalian, bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun syarat yang kedua, yaitu meninggal membawa keimanan walau sebesar biji sawi. Adapun syarat yang ketiga, yaitu meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat tauhid dengan ikhlas. Nabi Muhammad pernah bersabda, aku bersujud ketiga kalinya dan disampaikan kepadaku jawaban yang sama. Setelah itu, aku mengangkat kepala dan memohon lagi, umatku. Lalu disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas. Hadis riwayat Abu Ya'la. Itulah sepak terjang seorang Rasulullah saat hari akhir nanti. Sungguh, beliaulah manusia paling sibuk dan paling peduli dengan keselamatan umatnya di akhirat kelak. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin.